Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Weidong Tien, salam kebajikan. Sebagai salah satu sarana untuk berbagi informasi terkait berbagai program dan kegiatan, Kantor Kemenak Kota Kediri menghadirkan edisi podcast untuk berbagi dengan Sobat Religi Dulur Kemenak Kota Kediri semuanya. Saya Nuhdi Futuhal Arifin yang akan membersamai Sobat Religi dalam podcast Kantor Kementerian Agama Kota Kediri. Untuk podcast edisi spesial kali ini telah hadir bersama kita Bapak Muhammad Qayyim, SAG MPhil.I. Beliau adalah Kepala Kantor Kemenak Kota Kediri. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Sehat Bapak? Alhamdulillah, doanya semua teman-teman senantiasa sehat untuk mengabdi ke kantor Kementerian Agama Kota Kediri. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam limpahan kesehatan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Baik Sobat Religi, Kementerian Agama sebagai kementerian dengan jumlah pegawai terbanyak ya Bapak di Indonesia, tentu memerlukan manajemen dan penyusunan program-program prioritas yang terukur kinerjanya. Dan terkait dengan prioritas Kemenak Bapak, bidang apa saja yang saat ini menjadi program prioritas di Kementerian Agama untuk tahun 2024 ini? Oke. Program-program yang prioritas yang sudah dicanangkan oleh Gusmen atau menteri kita di pusat itu dulu awalnya ada 7 program prioritas. Sekarang karena sudah mengalami beberapa kemajuan yang signifikan, akhirnya yang awalnya 7 program menjadi 4 karena program yang sebelumnya itu sudah teratasi dan sekarang ada beberapa program yang perlu penguatan kembali. Apa itu? Pertama, peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas. Kita tahu dan kita paham betul bahwa dengan adanya beberapa gebrakan yang dilakukan oleh menteri kita, pemerataan pendidikan yang awalnya sentralitas sekarang sudah menjadi melembaga di semua lini, termasuk sampai tingkat dasar. Nah, itu sudah dilakukan oleh beberapa teman-teman di Kementerian Agama, terutama se-Indonesia itu tidak hanya tenaga saja, tapi sampai kepada beberapa komponen-komponen yang mendukung tentang pelayanan pendidikan yang berkualitas. Sarana prasarana sudah dicukupi, tinggal beberapa hal kecil yang belum terakomodir, sehingga pemerataan sekarang sudah mulai melembaga, walaupun belum maksimal tapi sudah mulai digenjot dengan beberapa program-program yang dicanangkan oleh menteri kita, Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, peningkatan produktivitas dan daya saing. Kita tahu dan kita paham bahwa Kementerian Agama itu sekarang sudah mulai bisa bersaing, sudah mulai berkompetisi dengan kementerian-kementerian yang lain. Kementerian Agama kita adalah kementerian agama yang tidak hanya berfokus kepada pendidikan agama atau masalah agama-agama, tapi selain masalah agama itu sudah mampu untuk bersaing dengan kementerian-kementerian yang lain. Jadi apapun yang dilakukan oleh Kementerian Agama tidak hanya berfokus pada masalah keagamaan saja, tapi selain keagamaan itu ada hubungannya dengan Kementerian Agama tetap dilakukan. Contoh, komitmen untuk membangun sinergi dengan agama lain, nah, itu sudah dilakukan dan itu sudah melembaga di mana-mana. Itu yang kedua. Program yang ketiga adalah penguatan moderasi beragama. Kementerian Agama menggagas tentang moderasi itu
sejak menterinya dipimpin oleh Lukman Hakim, Bapak Dr. Lukman Hakim. Nah, sekarang dengan adanya penguatan moderasi beragama itu sudah melembaga, sehingga kerukunan yang awalnya itu mencapai 45 sekarang sudah menjadi 72% kerukunannya. Nah, khususnya untuk Kota Kediri yang awalnya itu masuk kepada kerukunan yang 11 urutan 11 dari kerukunan yang ada di Indonesia. Sekarang Kota Kediri adalah masuk urutan nomor 4 yang luar biasa moderatnya kepada agama-agama lain. Itu se-Indonesia, Mas Nurdi, tidak hanya prestasi yang cukup membanggakan, prestasi yang luar biasa. Nah, itu semuanya adalah berkat komponen dari teman-teman semuanya dari segala lini, baik Kementerian Agama maupun agama-agama lain sudah menyadari akan kebersamaan itu adalah indah. Nah, penguatan ini tetap didengungkan oleh Menteri kita atau oleh Kementerian Agama, karena penguatan ini tidak hanya penguatan pada orang-orang yang dewasa, tapi sampai ke anak sekolah. Nah, sekolah saat ini sudah dilakukan materi tentang penguatan moderasi beragama, baik dari sekolah tingkat SLTA maupun sampai ke tingkat yang paling bawah. Dan saat ini sudah masuk kurikulum, dan kurikulum ini harus dijaga betul biar penguatan moderasi beragama tetap jalan sesuai dengan keinginan kita bersama, karena kebersamaan itu indah dan keakuran atau keakur antar satu agama dan agama lain itu bagian dari nikmatnya sebuah kehidupan. Yang keempat, program yang tetap sampai saat ini harus dijalankan adalah revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila. Beberapa tahun yang lalu di Kota Kediri ini memang kita akui ada beberapa yang tidak mengakui Pancasila, mau disuruh laporan atau hormat ke bendera ketika ada upacara. Itu ada yang beberapa dari pendidikan di bawah naungan kita ada yang tidak mau. Alhamdulillah dengan pendekatan beberapa kali yang dilakukan oleh teman-teman dari madrasah termasuk oleh kantor, alhamdulillah saat ini mulai 2023 akhir itu sudah semuanya mengikuti ideologi Pancasila. Jadi gerakan-gerakan mereka yang awalnya tidak mau itu sekarang kita pantau, kita amati dan kita telusuri, itu sampai saat ini alhamdulillah sudah berubah menjadi mengikuti aturan-aturan yang diundangkan oleh pemerintah. Jadi ideologi Pancasila saat ini sudah mulai melembaga di mana-mana termasuk di pendidikan. Tapi tentu revolusi ini tetap harus dilakukan secara masif, tidak hanya sekali gerakan tapi gerakan berkali-kali untuk menanamkan jiwa Pancasila dalam hati anak-anak kita, hati masyarakat kita, hati Kementerian Agama itu tetap utuh dan nyambung sampai kapanpun. Itu program yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, programnya dari Kementerian Agama yang saat ini adalah reformasi birokrasi dan tata kelola manajemen ASN. Kementerian Agama saat ini sudah mendengung-dengungkan tentang penyederhanaan tentang birokrasi. Jadi kualitas para ASN itu sudah diukur betul untuk menyelesaikan masalah dengan jangka waktu yang secepat-cepatnya. Reformasi birokrasi ini adalah dalam rangka SDM dimaksimalkan, terus potensi tenaga itu dikurangi, tapi maksimal dalam bekerja dan berusaha. Di kantor kita itu banyak teman-teman yang
beralih kepada tidak JFU tapi banyak yang ke JFT. Dalam rangka JFT adalah menangani sesuatu itu sesuai dengan spesifikasi yang dimiliki dengan keahlian dan kemampuan yang pegawai tersebut dimaksimalkan tenaganya untuk birokrasi tidak numpuk di satu tempat atau beberapa tempat, sehingga pemerataan atau hasil yang diraih itu maksimal untuk Kementerian Agama ke depannya. Dan manajemen ini sudah dilakukan dan kita di Kota Kediri sudah melakukan itu. Yang jelas apapun yang dilakukan itu sudah dicanangkan oleh Gusmen atau Menteri Agama RI, sudah kita lakukan dengan step by step. Itu Mas Yuti. Iya. Nah, tentunya terkait dengan pelaksanaan program Bapak ini tentu membutuhkan strategi-strategi supaya bisa melaksanakan kegiatan ini dengan lancar. Nah, terkait dengan strategi, bagaimana strategi Bapak Kepala Kantor untuk merealisasikan program yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Agama ini bisa berjalan lancar, khususnya di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Kediri? Strategi itu akan terwujud dengan maksimal dan hasil yang membanggakan manakala tidak hanya teori tapi praktek. Iya, betul. Contoh, Jumat Barokah, contoh kecil. Jumat Barokah. Jumat Barokah itu sudah digagas oleh teman-teman sebelum kita. Itu yang luar biasa, berjalan dengan bagus dan lancar. Dengan adanya strategi yang baru, artinya Jumat Barokah itu yang kita sentuh itu tidak hanya kepada masyarakat duafa atau miskin atau fakir, tapi masuk ASN yang gak mampu juga itu harus kita jadikan sasaran. Jadi kita turba atau untuk rasa kepedulian dan membangun kebersamaan antar lingkungan itu sudah kita coba untuk rangkul semuanya. Dan alhamdulillah saat ini dapatnya atau yang kita hasilkan dari program Jumat Barokah yang sebelumnya sudah digagas oleh pejabat kita sebelumnya, saat ini semakin tambah bagus dan tambah banyak. Dan animo masyarakat secara umum, animo masyarakat yang dibingkai dalam Kementerian Agama itu luar biasa. Dan ini harus kita lakukan tidak hanya teori tapi sampai ke praktek. Itu salah satu contoh yang harus kita lakukan untuk program prioritas itu bisa terrealisasi dengan bagus dan berjalan dengan lancar. Baik. Dan pasti yang namanya merealisasikan program itu banyak dinamika dan tantangannya, begitu Pak ya? Benar. Nah, mungkin kita ingin tahu bagaimana dinamika dan tantangan untuk merealisasikan program-program yang sudah disusun di lingkungan kantor Kemenag Kota Kediri ini. Program dinamika dan tantangannya itu memang banyak dan banyak sekali ya. Tapi itu semuanya bisa dilalui. Yang pertama harus ada keberanian. Iya. Jadi keberanian itu tidak hanya berani ngomong, tapi berani bertindak. Betul. Memang banyak juga tantangan yang harus dipikirkan dan harus dilalui, termasuk sampai ada yang mengancam, sampai ada yang bikin macam-macam. Nah, ancaman dan bikin macam-macam itu dimanapun, siapapun, kapanpun kan tetap ada. Nah, kita harus tetap melangkah itu, tidak kita pikirkan itu, kita harus tetap melangkah apapun tantangan dan rintangan. Iya, betul. Teman-teman alhamdulillah, teman-teman kompak, teman-teman sudah luar biasa guyupnya. Yang di luar juga ada yang bikin masalah, dan itu sudah mulai kita atasi. Kita adakan pendekatan secara persuasif kepada mereka.
Baik. Nah, tantangan-tantangan begitu itu butuh, sekali lagi itu butuh keberanian dan butuh langkah taktis, tidak hanya langkah-langkah dinamis, harus ada langkah taktis dan dinamis, Iya. tidak hanya teori dan slogan-slogan belaka. Iya, betul. Nggih. Selain itu pasti memerlukan ketelatenan dan kesabaran juga betul, ya. betul, ketelatenan. Iya. Baik, Bapak, untuk mengakhiri sesi podcast untuk kali ini, ya mungkin ada pesan ataupun himbauan bagi ASN di lingkungan kantor Kemenak Kota Kediri yang bisa memicu ataupun menyemangati mereka demi tercapainya program prioritas yang telah disusun. Nggih, sebagai closing dari statement yang kami lakukan, satu, kami sangat bangga dan senang dengan adanya kompaknya teman-teman dari segala lini, Ya. baik di kantor beberapa komponen yang semuanya itu adalah keluarga besar Kementerian Agama, luar biasa kompaknya. Ya. Di madrasah juga demikian, luar biasa. Jadi madrasah itu dengan hiruk pikuknya persoalan dan masalah itu semuanya sudah mulai kompak. Terus di samping itu masyarakat sekitar termasuk kita sudah diakui oleh pemerintah daerah, pemerintah kota sebagai bagian dari manajemen yang ada di pemerintah kota. Iya. Buktinya kita beberapa kali kita sudah ada bantuan dari mereka, termasuk mobil dinas sudah dikasih dan kita akan janjikan mobil dinas kembali Ya. pada tahun ini begitu. Andai kan nggak kasih mobil dinas, paling nggak kita dikasih dana untuk sewa mobil dinas. Oke. Itu programnya pemerintah kota. Iya. Karena sudah percaya kita. Terus setiap rapat, setiap persoalan itu kita mesti diajak ngomong, disuruh ikut andil untuk merumuskan masalah-masalah biar di kota Kediri ini apapun programnya tetap bisa dilaksanakan sesuai dengan kebersamaan kita. Baik. Itu yang terjadi pada diri kita. Terus berikutnya lagi, saya terima kasih kepada seluruh ASN, apapun yang terjadi pada kita, apapun yang kita alami dalam menjalankan birokrasi, ayo tetap semangat, karena semangat itu sebagai modal kita untuk mencapai tujuan. Iya. Andaikan semangat itu tidak dihargai pemerintah, lebih besar biayanya, paling enggak semangat itu nanti mesti akan dihargai yang punya hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Semangat berkarya dan selamat bekerja untuk bersama-sama demi kantor kita, kantor Kementerian Agama Kota Kediri adanya. Matur nuwun. Ya, baik, terima kasih Bapak Qoyim atas kehadiran di studio podcast untuk sesi kali ini. Nggih, siap. Baik Sobat Religi, dulur Kemenak Kota Kediri, terima kasih telah menyimak sesi podcast kali ini, dan tentunya tunggu edisi berikutnya karena kami akan kembali hadir dengan berbagai obrolan menarik lainnya pada sesi-sesi yang lain. Saya Nuhdi Futuhal Arifin, sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Weidong Tien, salam kebajikan.